Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Investasi, yaitu tentang implementasi investasi. Sebelum saya lanjut, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustin, nomor NIM 23000-20030, Prodi D3 Akuntansi. Baik, saya lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi investasi. Yang kedua, ada jenis-jenis investasi. Yang ketiga, ada langkah-langkah implementasi investasi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi investasi. Yang kelima, ada contoh implementasi investasi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi investasi. Investasi adalah penanaman modal atau dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan, yaitu proses di mana seseorang atau organisasi menempatkan sumber daya mereka seperti uang, waktu, atau tenaga ke dalam aset tertentu dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan. Nah, tujuan definisi investasi ini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan nilai aset. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi saham. Investasi saham adalah investasi pada kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar modal. Karakteristik investasi saham yaitu memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar. Yang kedua, ada investasi obligasi, yaitu investasi pada surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Karakteristik investasi obligasi yaitu memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga, tetapi umumnya memiliki potensi pengembalian yang lebih rendah daripada saham. Yang ketiga, ada investasi reksadana. Investasi reksadana yaitu investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Karakteristik investasi reksadana yaitu menawarkan diversifikasi dan manajemen portofolio yang aktif. Yang keempat, ada investasi emas. Investasi emas yaitu investasi pada emas atau komoditas lain seperti minyak, logam, atau pertanian. Karakteristik investasi emas yaitu dapat memberikan diversifikasi dan lindung nilai terhadap inflasi. Yang terakhir ada investasi deposito, yaitu investasi pada produk simpan bank seperti deposito berjangka, dan karakteristiknya yaitu memberikan tingkat pengembalian yang relatif rendah tetapi memiliki risiko yang rendah pula. Nah, setiap jenis investasi memiliki profil risiko dan potensi pengembalian yang berbeda-beda. Penting untuk mempertimbangkan tujuan, horizon waktu, dan toleransi risiko Anda saat memilih jenis investasi yang sesuai. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Yang pertama ada kondisi ekonomi makro, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar keuangan. Nah, kondisi ekonomi makro yang stabil dan positif cenderung menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, gejolak ekonomi dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi investor. Yang kedua, ada regulasi pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, aturan dan insentif terkait investasi, perlindungan hukum bagi investor, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Sebaliknya, regulasi yang kurang kondusif dapat menghambat aktivitas investasi. Yang ketiga, ada kondisi pasar investasi, yaitu likuiditas pasar, volatilitas harga aset, tren pergerakan pasar, persaingan antara instrumen investasi. Karakteristik pasar investasi, baik dari sisi likuiditas,
Volatilitas, tren maupun persaingan akan memengaruhi keputusan implementasi investasi yang diambil oleh investor. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi investasi. Yang pertama ada investasi saham, yaitu John, seorang profesional muda, mengalokasikan 30% dari portofolio investasinya ke saham-saham perusahaan teknologi yang diyakini memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Ia melakukan analisis fundamental pada perusahaan-perusahaan tersebut sebelum memutuskan berinvestasi. Yang kedua, ada investasi obligasi. Contohnya, yaitu misal seorang investor yang mendekati masa pensiun berinvestasi sebagian besar portofolionya dalam obligasi pemerintah dengan jatuh tempo yang disesuaikan dengan rencana pensiun. Hal ini memberikan pendapatan bunga yang stabil dan lebih rendah risiko. Yang ketiga, ada investasi properti, yaitu Linda, seorang pengusaha, membeli sebuah apartemen di kawasan strategis untuk disewakan. Ia memanfaatkan pendapatan sewa dari properti ini sebagai sumber pendapatan pasif. Yang terakhir ada investasi emas, yaitu untuk melindungi portofolionya dari gejolak pasar. David mengalokasikan 10% dananya untuk membeli emas batangan. Ia percaya emas dapat bertindak sebagai lindung nilai saat kondisi ekonomi tidak menentu. Kesimpulan implementasi investasi yaitu memerlukan perencanaan yang matang, diversifikasi portofolio, dan pemantauan berkala saat penting, dan investasi yang tepat dan membantu Anda untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.